wabarakatuh. Hidup buruh. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Semoga semangat kepahlawanan tetap membara di jiwa-jiwa setiap aktivis pergerakan. Kali ini saya hadir bersama Ketua Umum FSPLM SPSI, Bung Insinyur Aris Minardi, dan mari kita akan tanyakan hari ini FSPLM SPSI konsisten turun aksi menuntut dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang untuk mencabut RUU Omnibus Law. Selamat pagi Pak Aris Minardi. Ya, selamat pagi. Hari ini FSPLM SPSI kembali melanjutkan aksinya setelah tanggal 6, 7, 8, 22, 28 Oktober dan hari ini 10 November. Apa yang menjadi motivasi FSPLM SPSI terus turun ke jalan menuntut dicabutnya RUU Omnibus Law, Pak? Ya, pertama hari 10 November ini kan hari pahlawan, hari bersejarah buat bangsa kita. Bagaimana dulu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dengan konsisten, ya. Nah, begitupun kami berharap para pimpinan negara kita juga secara bijak melihat bahwa saat ini ada permasalahan yang sangat mendasar, di mana Undang-Undang Cipta Kerja proses prosedur secara perundangannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berlaku. Ya, bahkan prinsip dasar musyawarah juga tidak dijalankan. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa proses di DPR, ada anggota DPR yang pada saat persidangan nggak dapat draftnya dan itu juga sudah melanggar. Yang paling fatal adalah setelah disahkan pun masih dirubah-rubah. Itu sebetulnya kriminal itu, ya, kriminal dan bisa dipenjara. Sehingga selayaknya Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat secara prosedural. Karena prosedur itu bahasanya itu dalam teori hukum itu adalah jantungnya hukum. Nah, kalau jantungnya saja sudah bermasalah, pasti aliran darah yang ke lain bermasalah, bisa stroke, bisa lain-lain. Ya, ini terjadi kan. Maka Presiden harus legowo untuk mengulangi Perpu. Mari kita mulai lagi dengan kepala yang dingin, duduk di meja semua pakar, semua aktivis yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dikumpulkan bersama, kita berbicara dengan musyawarah sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara kita, ya. Pancasila di sana juga ada jelas sila keempat itu musyawarah. Nah, kita mulai dengan itu. Apakah FSPLM SPSI ini akan melakukan revisi juga, Pak? FSPLM SPSI saat ini memilih untuk meminta Pak Presiden melakukan executive review. Judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, karena kami menilai bahwa lembaga-lembaga negara saat ini kurang atau bahkan tidak dapat dipercaya, ya, untuk memutuskan sesuatu perkara yang penting. Kita lihat DPR saja seperti itu. Cara memutuskannya pun jelas-jelas gamblang, sudah jelas banyak pelanggarannya. Nah, kami juga tidak yakin MK ini akan berbuat fair, ya gitu. Karena ya kita inilah intinya bahwa mungkin rakyat juga, bahkan para pakar pun banyak yang mengatakan caranya tidak pakai judicial review gitu, ya, karena ya itu tadi, ya kan gini, pemerintah aja dia setuju judicial review aja, ya kan kacau lah kalau negara kayak begitu, ya kan. Kalau setuju masuk pengadilan, ya nggak begitu cara berpikir. Maka kita memilih executive review. Lalu sampai kapan FSPLM ini akan melakukan executive review dan menjadi parlemen jalan? Ya, tekad
udahlah kita pakai perwakilan saja selama ini. Itu mudah-mudahan cara ini didengar juga, karena kalau kayak kita juga menghindari ada kerusuhan, ada ini gitu, ya. Tapi kalau pandemi ini sudah selesai, mungkin kita akan kerahkan masa besar-besaran. Apakah anggota-anggota daerah juga melakukan hal yang sama, Pak? Ya saat ini daerah masih terus melakukan aksi kan. Memang ini semua menolak. Jadi semua yang ada di hampir semua lah ya, mayoritas 80% itu menolak undang-undang ini. Kalau buruh sih saya bisa mengatakan 90%. 90% menolak. Bahkan yang dianggap apa namanya, contohnya yang dianggap dengan pemerintah dekat pun menolak juga. Pertanyaan terakhir, Pak, untuk hari ini aksi berapa banyak masa yang diturunkan dan targetnya apa, Pak? Hari ini masa yang diturunkan ada 1.000 lah ya, 1.000, dan Surabaya juga datang ingin membuktikan bahwa memang mereka menolak gitu. Ya, Surabaya itu dari Pasuruan, dari Sidoarjo, Surabaya sendiri ya, dari Jawa Timur itu, kemudian dari Gresik, Mojokerto ya, hampir semua yang lem di sana turun ke sini perwakilannya. Dan targetnya ya Presiden mengeluarkan Perpu. Ya kebetulan Menteri Menaker juga mengeluarkan surat edaran upah minimum yang fatal, yang sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Terima kasih, selamat berjuang, hidup buruh, hidup